Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Robert. Wow, kisah dari Om Ras, kisah dari tanah Kalimantan yang selalu ditunggu-tunggu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor santet untuk laki-laki pengecut. Kisah Robert. Siang itu, Rowan sedang berlatih berjalan bolak-balik di dalam rumah. Sementara di dapur, Sidang dan Asni sedang sibuk menyusun bahan makanan pemberian dari para warga. "Jangan begitu, nanti jagungnya busuk," ujar Asni mengomeli Sidang. "Wah, kau juga? Berasnya itu jangan diletakkan di situ, nanti berkutu. Kan ini cuma sementara. Aku mau membersihkan ember yang ada tutupnya itu untuk tempat beras ini." Ya sudahlah kalau begitu, kamu saja yang ngatur. Aku ke warung dulu, beli Royco," ujar Sidang seraya beranjak. Sekalian beli kecap manis ya, tepung terigu, keju, sama susu kental manis. Aku ingin membuat pisang keju. Sayang kan pisangnya kalau tidak diolah nanti busuk," ujar Asni melirik ke arah pisang-pisang yang sebagian sudah matang dan sebagian masih mentah itu. "Iya ya. Mau ke warung ya, Dang?" tanya Rowan. "Iya, Wan. Dang, tolong belikan aku roma kelapa yang ada isian susu vanila di tengahnya itu ya, Dang. Sama Malkis Abon 1, sari gandum juga 1, dan minumannya apa sajalah 2 botol ya," ujar Rowan. "Duitnya mana?" ujar Sidang seraya menadakan sebelah tangannya ke depan Rowan. "Minta ke Robert lah, kau kan tahu aku pengangguran dan ini baru sembuh." Sidang tertawa kecil. "Aku juga pengangguran, Wan, tapi kau beruntung karena ada Robert yang mau melakukan apapun supaya kau bisa kerja. Sementara aku juga mengandalkan Robert dalam hal pekerjaan. Aku senang sekali, Wan, karena Robert mau membawaku tinggal di sini. Dengan begitu kan hidupku sedikit terjamin. Untuk kerja di perusahaan, aku tidak punya ijazah. Keahlianku cuma memancing dan berburu. Itu pun keahlian dasar yang juga dimiliki oleh banyak orang di sini," ujar Sidang. Rowan tersenyum. "Dang, bekerja di perusahaan itu tidak selalu enak. Ada plus minusnya. Kau tahu kan, semua pekerjaan itu berisiko. Tidur pun kalau kelamaan bisa menimbulkan penyakit. Apalagi pekerjaan-pekerjaan di luar yang memang bertaruh nyawa setiap harinya." Sidang hanya mengangguk. "Ya sudah, aku pergi dulu," ujar Sidang. Di luar rumah, Robert sedang mengasah Langke. Sesekali ia memperhatikan benda itu sambil tersenyum. Langke adalah anak mandau, berbentuk pisau kecil dengan ujung yang lancip, matanya sangat tajam, dan bergagang panjang mirip seperti tombak mini. Biasanya Langke ini sepaket dengan mandau, makanya sampai disebut anak mandau. Penampilan mandau tanpa Langke itu kelihatannya agak sedikit kurang gagah. Kalau di zaman dulu, mandau memang selalu dibuat bersama dengan Langke. "Bet, minta uang, Bet. Rowan mau beli jajanan, Asni mau beli tepung dan lain-lain," ujar Sidang dari ambang pintu. "Ambil saja sendiri uangnya," jawab Robert tanpa sedikit pun menoleh pada Sidang. "Aku ambil 500.000 ya, Bet," ujar Sidang lagi. "Iya." "Kalau 1 juta, Bet?" "Iya." "Kalau 10 juta, Bet?" Robert menoleh. Memangnya apa yang mau kau beli, kerbau?" ujar Robert mulai kesal. Sidang hanya tertawa. "Bercanda, Bet," ujar Sidang. Kemudian ia masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian ia keluar lagi. "Ini ya, Bet, 300.000. Robert tidak menjawab. Ia masih asyik dengan aktivitasnya mengasah Langke. Setelah Sidang pergi, Robert pun menyudahi aktivitasnya itu. Ia masuk ke dalam rumah dan melihat Rowan yang sedang mengobrol santai dengan Asni yang sedang beberes di dapur. Sesekali terdengar canda tawa dari keduanya.
Akhir-akhir ini, Rowan dan Asni memang terlihat semakin akrab. Bahkan, kini Asni sudah tidak lagi mengejar-ngejar Robert seperti dulu. Bukannya cemburu, Robert justru merasa lega dan bersyukur karena Asni sudah tak lagi terobsesi padanya. Hanya saja, ada kekhawatiran lain yang mengganggunya. Dia mulai was-was melihat kedekatan antara Rowan dan Asni. Dia takut adik angkatnya itu akan berpaling hati dan memilih untuk bersama Asni. Bukan tanpa alasan, karena selama ini Asni tak pernah mempermasalahkan siapa Rowan sebenarnya atau apakah Rowan akan terus hidup sebagai seorang dukun. Asni menerima keberadaan Rowan sepenuhnya tanpa syarat. Sementara itu, Rowan pun tampaknya mulai menunjukkan sikap melindungi yang berbeda terhadap Asni. Mungkin karena Asni yang berasal dari keluarga yang tidak baik-baik saja, dan Rowan dengan luka masa lalunya sendiri merasa harus menjadi pelindung bagi orang yang sama-sama rapuh. Ditambah lagi, Asni selalu mampu membuat Rowan tenang. Di tengah dunia mereka yang penuh kegelapan, Asni hadir seperti cahaya kecil yang membuat segala sesuatu terasa lebih hangat, dan itulah yang membuat Robert semakin gelisah. Memang tidak sepenuhnya salah jika memang benar Rowan memilih Asni, hanya saja Robert sudah terlanjur menyayangi Ranti dan sama sekali tidak ingin gadis itu terluka hatinya gara-gara Rowan. Ranti terlalu baik untuk disakiti dengan pengkhianatan. Rowan, panggil Robert. Ya, Bet. Aku ingin bicara empat mata denganmu. Rowan mengangguk, lalu kemudian beranjak. Wajahnya terlihat meringis saat akan berdiri. Mungkin kakinya masih terasa nyeri, namun semangatnya untuk bisa berjalan kembali yang membuatnya seakan tak memperdulikan rasa sakit itu. Robert berjalan ke arah ruang tengah. Ia duduk di sana sambil menatap keluar rumah. Ada apa, Bet? Kau ingin bagi-bagi warisan ya? Tanya Rowan berseloroh. Bagaimana hubunganmu dengan Ranti? Apakah sudah menghubunginya? Rowan menatap kosong ke arah lantai. Belum, Bet. Aku masih belum menghubunginya. Tapi aku akan segera ke sana setelah aku sembuh. Jawab Rowan pelan. Kau tidak serius? Dengan ucapanmu tempo hari kan? Rowan menghela nafas panjang. Aku serius, Bet. Ranti memang tidak pantas hidup denganku. Dia lebih pantas dengan laki-laki itu, Bet. Robert mengerutkan alisnya. Laki-laki itu? Siapa dia? Tanya Robert. Rowan kembali menghela nafas panjang, lalu kemudian ia tersenyum. Sudahlah, Bet. Kau tak perlu tahu. Nanti malah kau apa-apakan dia, kata Rowan setengah bergurau. Robert menatap tajam ke arah Rowan. Wajahnya tampak serius. Siapa dia, Wan? Dan apa hubungannya dengan Ranti? Tanya Robert. Entahlah. Tapi kurasa laki-laki itu menyukai Ranti. Dan mungkin Ranti pun sama. Nilai tambahnya, dia itu anak orang kaya, Bet. Punya gelar seiman. Dan kurasa dia memang pantas untuk mendapatkan Ranti, Bet. Robert menggelek. Aku tidak yakin Ranti menyukai laki-laki lain. Ranti bukanlah wanita seperti itu, ujar Robert. Apa salahnya kalau memang iya, Bet? Kami pun belum menikah. Kau tahu kan, selagi janur kuning belum melengkung di depan rumahnya, siapapun bebas untuk berusaha mendapatkannya, kata Rowan. Robert menggeleng. Belum sempat Robert mengatakan apa-apa, Sidang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Wajahnya tampak sendu, entah ada apa dengan pemuda itu. Kenapa wajahmu seperti ayam sakit begitu? Kata Rowan. Sidang meletakkan barang-barang yang barusan dibelinya di lantai. Ia kemudian duduk di samping Rowan dengan posisi membelakangi pemuda itu. Kenapa kau, Dang? Ini ceritanya kau merajuk pada aku kah? Ujar Rowan. Tiba-tiba saja bahu Sidang bergetar. Suara isakan tangisan perlahan-lahan terdengar semakin nyaring. Loh, kok nangis? Bukan aku ya. Bukan aku, ujar Rowan sambil mengangkat kedua tangannya. Robert hanya tersenyum. Sudahlah, Dang, jangan ditangisi. Yang mau pergi, lepaskan saja, ujar Robert. Sidang tak menjawab, ia masih sesengukan. Rowan menatap Robert. Ia mengangkat alis seolah bertanya, apa maksudmu? Katanya detektif,
Masa putus cinta saja langsung menangis, ujar Robert, yang langsung membuat Rowan mengerti apa yang terjadi pada sidang. Ini bukan putus cinta biasa, Bet. Aku dihianati, Bet. Aku diselingkuhi. Aku diduakan. Dan tidak hanya itu, Bet. Dia juga akan menikah dengan selingkuhannya, ujar sidang. Ya lalu kamu apa? Selain mengikhlaskan? Tangis sidang semakin nyaring. Robert mendesah pelan. Lalu ia duduk di sebelah sidang. Dia menepuk-nepuk pelan punggung pemuda itu. Dengar ya, Dang. Perempuan yang tidak tahu cara menghargaimu tidak layak kau tangisi terus-terusan, ucap Robert, suaranya lebih pelan kali ini. Tapi aku sayang dia, Bet. Aku benar-benar sayang sama dia, Bet. Sidang menyeka air matanya dengan punggung tangan. Aku sudah berusaha menjadi yang terbaik. Aku juga sudah merancang semuanya. Masa depan, rumah kecil, bahkan nama untuk anak pertama kami nanti. Tapi dia malah ingin menikah dengan orang lain, Bet. Tangis sidang semakin kencang. Robert tertawa pelan, tapi bukan tawa mengejek. Hidup itu aneh, Dan. Kadang kita sudah merancang segala sesuatunya dengan rapi, tapi tiba-tiba semesta mengatakan, belum saatnya. Silahkan dicoba lagi. Sidang tertunduk, paunya bergetar menahan isak. Sidang mengangguk pelan, walau matanya masih basah. Aku kecewa, Bet. Selama ini aku rasa aku sudah menjadi yang terbaik untuk dia. Tapi ternyata dia setega itu pada aku, Bet. Dan itu artinya kau berhak mendapatkan perempuan yang lebih baik, Sidang. Sudah, jangan menangis lagi. Laki-laki kau nangis. Itu malu sama Asni itu, ujar Rowan. Asni yang berdiri tak jauh dari mereka hanya tersenyum, lalu kemudian berjalan mendekat untuk mengambil barang belanjaan sidang. Malam itu, Asni baru saja selesai memasak dengan dibantu oleh Robert. Ia menaruh piring-piring seng sederhana di atas tikar. Nasi hangat ditaruh di dalam baskom kecil. Di sampingnya ada sayur bening bayam, sambal, tahu goreng, telur dadar, dan juga ayam goreng. Di sudut tikar, gelas-gelas berisi teh manis hangat mengepulkan uap. Panggil sidang, Asni, ujar Robert. Tanpa mengatakan apa-apa, Asni pun beranjak dan memanggil sidang yang sedang duduk di teras rumah. Tidak lama kemudian, Asni kembali masuk dan di belakangnya ada sidang yang berjalan sambil menunduk. Mereka pun makan. Namun suasana saat itu cukup hening karena tidak ada obrolan antara mereka. Yang ada hanya suara dari alat-alat makan yang beradu pelan. Sesekali diselingi suara seruputan teh hangat dan desahan nafas yang berat. Sidang menunduk, memandangi piringnya, sementara Rowan sesekali melirik ke arah sidang yang tampak tidak berselera makan itu. Di luar, suara jangkrik dan desir angin malam terdengar samar, seakan ikut menyelimuti keheningan di dalam rumah itu. Asinnya pas ya, ujar Asni pelan, mencoba memecah suasana. Namun tak ada yang langsung menanggapi. Hanya Rowan yang mengangguk pelan, sementara sidang tetap menatap kosong ke arah nasi yang ada di piringnya. Makan, Dang, hati boleh sakit, tapi fisik jangan sampai sakit, ujar Rowan. Sambalnya enak. Kau memang pintar membuat sambal, kata Robert memuji sambal buatan Asni. Asni tersenyum kecil, lalu mengambil sepotong ayam dan menyuirnya. Lalu suiran ayam itu ia celupkan ke sambal, kemudian Asni suapkan ke mulut Rowan. Rowan memakan ayam itu tanpa penolakan, sementara Robert memperhatikan mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau tidak cemburu kan, Bet? Tanya Rowan seraya menyuapi Asni. Robert terbatuk pelan. Tidak sama sekali. Hanya saja aku kepikiran Ranti, ujar Robert. Rowan seakan tidak mendengar apa yang Robert katakan. Ia dan Asni malah asik suap-suapan sambil sesekali bercanda. Tok tok tok, tok tok tok. Suara ketukan dari pintu rumah terdengar. Robert yang baru selesai makan itu pun lantas bergegas berjalan ke arah pintu. Ketika pintu dibuka, terlihat 3 orang laki-laki berdiri di sana. Mana Asni? Ujar salah satu laki-laki itu dengan nada membentak, membuat suasana malam yang semula tenang berubah menegang seketika. Robert tidak langsung menjawab. Ia menatap ketiganya dengan tenang namun tajam. Untuk apa kalian mencari Asni di sini?
tanyanya dingin. "Hei, jangan main-main. Kami tahu dia di sini. Dia itu istri orang. Jangan seenaknya kau menyembunyikan," ujar laki-laki itu lagi. Suaranya terdengar semakin meninggi. Teman-teman yang berdiri di belakang ikut mendekat, membuat suasana semakin mencekam. Tali yang terpasang pada kumpang mandau tampak melilit pinggang mereka, memberi kesan bahwa mereka sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Robert menarik nafas dalam. "Asni datang ke sini karena dia ketakutan setelah dia disiksa. Kalau kalian berniat ingin mengajak dia pulang secara baik-baik, maka duduklah dan bicara. Tapi kalau mau membuat keributan, maka kalian salah alamat," ujar Robert masih berusaha berbicara dengan baik. "Hei, apa hakmu menyembunyikan istri orang, ha? Apa kau tidak tahu hukum?" ujar orang yang bertubuh gempal. "Aku tidak menyembunyikan siapapun. Aku hanya melindungi seseorang yang menjadi korban KDRT. Setiap orang, termasuk tetangga, teman, ataupun pihak lain yang mengetahui adanya KDRT, bukankah memang dianjurkan untuk menolong korban, termasuk memberikan tempat yang aman?" Di dalam, Asni bersembunyi di belakang tubuh Rowan. Tubuhnya gemetar dan ujung kaki serta tangannya terasa dingin. "Aku tidak mau pulang," ucap dengan suara bergetar. Salah satu dari mereka melangkah maju sambil menyentak tali mandau di pinggangnya seolah memberi peringatan pada Robert. "Hei, jangan jadi sok pahlawan dan jangan pernah ikut campur urusan orang lain. Itu istri orang, bukan tanggung jawabmu," ucap laki-laki yang rambutnya dikuncir ke belakang. Nadanya tajam dan meremehkan seolah Robert hanyalah pengganggu yang so bijak. Robert mengangkat dagunya sedikit. Tatapannya tenang, tapi sorot matanya seperti menusuk. "Justru karena itu rumah tangga, maka harus ada keadilan, bukan penyiksaan." Laki-laki yang tadi membentak paling awal menatap ke dalam rumah dengan mata memerah. "Seni, kau pikir kau bisa kabur begitu saja setelah mempermalukan aku, hah?" Robert bergerak setengah langkah ke depan untuk membatasi pandangan mereka. "Kalau yang kau sebut harga diri itu adalah hak untuk menyiksa istrimu sendiri, maka sebaiknya kita tidak usah bicara lagi. Tapi kalau kau masih punya sisa akal sehat, pulanglah sebelum kau kehilangan lebih dari sekedar istrimu," ujar Robert. Suaranya terdengar lebih tegas dan lebih tajam dari sebelumnya. Ning. Angin malam berhembus lewat sela-sela pohon, membawa suara jangkrik yang membuat suasana terasa semakin mencekam. Mata laki-laki itu menyipit, lalu ia menoleh pada dua temannya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Mereka mencoba memaksa masuk untuk menjemput Asni secara paksa, tapi Robert bergerak cepat. Tangannya menahan daun pintu agar tidak terbuka lebar, lalu dengan satu hentakan kaki ia menendang salah satu dari mereka yang mencoba menerobos masuk. Bak! Laki-laki bertubuh gempal itu terpelanting ke arah belakang, jatuh menghantam tanah sambil mengadu, tapi dua lainnya langsung menyelinap masuk, bergerak cepat dari sisi kanan dan kiri Robert. Salah satu dari kedua orang itu melayangkan pukulan ke wajah Robert. Dengan gerakan tenang, Robert memiringkan badannya, membiarkan pukulan itu lewat di samping pipinya. Tangan kanannya langsung menyergap pergelangan lawan. Lalu dengan sekejap mata, Robert melayangkan pukulan dengan telapak tangan terbuka di bagian siku lawan. Krak! Suara retakan kecil terdengar. Bersama dengan itu, si lawan menjerit kesakitan dan tumbang dengan posisi tertelungkup. Yang satu lagi mencoba menendang Robert, tapi Robert dengan sigap menangkis lalu menghantam kaki penopang lawannya itu sebelum tubuh pria itu limbung dan jatuh ke lantai. Terlebih dulu, Robert menghantam bagian dagu dan kaki Robert menghantam pinggang si lawan. Dengan begitu, si lawan jatuh ke lantai dengan posisi telentang. Tanpa memberi waktu, Robert mengayunkan tumitnya tepat ke arah dada lawan, membuat pria itu mengerang kesakitan. Semua itu terjadi dalam hitungan detik, dan setelahnya sunyi kembali menguasai tempat itu. Hanya terdengar nafas terengah dan rangan kesakitan dari tiga orang laki-laki yang telah Robert kalahkan itu. Robert berdiri tegak, matanya tajam, menatap orang yang pertama membentak-bentak tadi. "Sudah cukup, berhenti di sini, ataukah
kalian ingin aku lebih serius?" ujar Robert. Tanpa mengatakan apa-apa, orang-orang itu langsung berusaha bangun dan kemudian pergi meninggalkan rumah Robert. Saat mereka telah benar-benar menghilang ke dalam kegelapan malam, Robert menutup pintu perlahan. Suara derit pintu terdengar jelas, lalu hening kembali menguasai rumah kayu itu. Sidang menatap Robert. Sebenarnya, sedari tadi Sidang ingin membantu Robert, namun ditahan oleh Rowan karena Rowan tahu Robert tidak mungkin kalah menghadapi 3 orang tadi. "Bet, kau tidak apa-apa, Bet?" tanya Sidang. "Kau sendiri melihat kan? Tidak ada satupun pukulan mereka yang mengenaiku. Gayanya saja yang terlihat keras, seperti sudah membunuh berpuluh-puluh orang. Tapi pukulannya seperti anak 5 tahun. Dan mandaunya juga cuma dijadikan penghias pinggang," ujar Robert. Rowan pun tersenyum. "Asni, tak perlu sembunyi lagi. Keadaan sudah aman sekarang," ucap Robert dengan suara lebih lembut. Perempuan itu menengok pelan. Dari balik bahu Rowan, wajahnya masih pucat. Matanya yang sembab menatap Robert sejenak sebelum akhirnya ia perlahan bangkit dan duduk kembali di posisi sebelumnya. "Yang pertama menanyakan keberadaanmu tadi, itu suamimu kan?" tanya Robert. Asni mengangguk. Robert terdiam. "Baguslah, karena aku sudah mendapatkan rambutnya," ujar Robert kemudian seraya menatap ke arah beberapa helai rambut yang ada di tangannya. Rowan bertepuk tangan dengan bibir tersenyum. "Kau memang luar biasa, Bet," puji Rowan. Robert tidak menanggapi pujian Rowan tersebut. Sebaliknya dia tampak acuh dan malah menatap Asni sebelum akhirnya bertanya siapa nama lengkap suami perempuan itu. Setelah mengantongi identitas suami Asni, Robert segera berjalan ke arah ruangan ritualnya. Di dalam ruangan tersebut, Robert menghidupkan perapiannya. Rambut itu kemudian diasapi dan diselipkan ke dalam boneka. Selanjutnya, boneka yang sudah diselipkan dengan rambut suami Asni itu pun diasapi. "Sekarang, mari kita mulai. Pelajaran pertama untukmu," bisik Robert. Mantra telah dirapalkan dan Robert mulai menusukkan jarum-jarum kecil di beberapa bagian tubuh boneka tersebut. Dilanjut dengan menoreh-noreh kepala boneka itu dengan ujung jarum tepat di bagian kejantanan pria seharusnya berada. Dan terakhir, jarum juga ditancapkan di bagian bawah perut. Setelahnya, Robert kembali mengasapi boneka itu. Butiran keringat mulai keluar dari pori-pori tubuhnya. Tidak jauh dari lokasi rumah Robert, salah satu di antara ketiga orang yang tadi membuat onar tampak terbatuk-batuk sambil terus mengadu kesakitan. Dadaku, perutku, panas, sakit sekali." Laki-laki itu mengeluh, wajahnya memerah dan tubuhnya berkeringat deras. Meskipun malam itu hawa terasa dingin, teman-temannya panik. "Kenapa kau? Kau kenapa?" tanya salah satu dari mereka sambil meraih bahu temannya yang kini mulai gemetar itu. Lelaki itu tidak bisa menjawab. Ia hanya terus mengerang, lalu jatuh berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya terasa seperti ditusuk-tusuk benda kecil dari dalam. Tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu yang aneh. Sensasi seperti jarum yang hidup menyusup dan bergerak di bawah kulitnya. Dari ulu hati, rasa perih itu merayap perlahan ke bawah, melewati perut, lalu turun ke bagian selangkangan. Sakit! Ada apa ini? Kau jangan buat kami takut. Namun lelaki itu sudah tidak bisa menjawab. Dia hanya memegangi selangkangannya, lalu tubuhnya menggigil hebat. Pandangannya mulai kosong dan hidungnya mulai mengeluarkan darah. Lalu ia ambruk jatuh ke tanah. Robert tersenyum puas. Dan ritual itu pun diakhiri. Suami Asni itu tidak ia habisi karena Robert hanya ingin memberikan sedikit pelajaran kecil. "Bet, bagaimana kalau mereka melaporkanmu ke pihak kepolisian atas kekerasan yang kau lakukan semalam, Bet?" tanya Sidang pagi itu. "Mereka masuk ke dalam rumahku dan menyerangku lebih dulu. Aku tidak punya pilihan selain melawan. Lagi pula, mereka tidak matikan. Dan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ia lakukan terhadap Asni, itu kalau dibawa ke jalur hukum, dia akan terkena pasal kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin
akan dihukum penjara kurang lebih selama 5 tahun. Kau tahu Sidang, di Indonesia ini, pelindung korban KDRT seperti kita yang melindungi Asni juga ikut dilindungi oleh hukum. Jadi, jangan pernah takut melindungi korban KDRT. Masalahnya, paling disangsi sosial. Entah bagaimana nanti aku menghadapi Damang, RT dan RW. Kalau disuruh denda ataupun membeli kerbau, aku tidak masalah. Tapi, kalimat Robert terhenti di sini. Selebihnya biar aku yang selesaikan, Bet. Ujar Rowan. Maksudmu? Tanya Robert. Ya, semisalnya disuruh untuk menikahi Asni, maka aku siap. Sidang menatap Rowan. Tidak, kok masih dalam proses penyembuhan. Kalau masalah kawin mengawini, itu gampang, biar aku saja. Lagi pula, kan hitung-hitung untuk membalas rasa sakit hatiku pada mantanku itu, ujar Sidang. Aku tidak yakin denganmu. Aku juga takut kalau kau melakukan KDRT terhadap Asni, ujar Rowan. Itu jelas tidak mungkin, Wan. Aku ini lelaki sejati. Aku tidak akan pernah menyakiti perempuan. Rowan mencibir. Ya kalau begitu, kenapa kau selalu bertengkar dengan Asni? Ya itu karena dia keras kepala, Wan. Tapi kan aku tidak pernah menyakiti secara fisik. Kami cuma ya sama-sama keras kepala, itu saja. Sidang menunduk sebentar lalu menatap Rowan dan Robert dengan wajah serius. Tapi kalau memang aku dirasa tidak pantas, aku juga tidak akan memaksa. Yang penting Asni aman, ucapnya melanjutkan. Robert mengangguk pelan. Yang paling utama sekarang itu memang keselamatan Asni. Bukan soal siapa yang akan menikahinya, tapi soal membuat dia merasa punya tempat untuk pulang tanpa rasa takut, karena orang tuanya sudah tak lagi bisa diharapkan. Sidang menarik nafas panjang. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang, Bet? Lapor polisi? Atau kita serahkan dulu saja pada Damang? Kalau menurutku, lebih baik kita lapor Damang dulu. Biarkan proses adat berjalan, dan supaya Damang tahu kita tidak main hakim sendiri. Tapi kalau pihak suami Asni itu nekat datang lagi, maka kita akan serahkan ke aparat. Robert menjawab. Sidang dan Rowan mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita ke Damang sekarang, Bet, ujar Sidang. Robert mengangguk. Kau dan Asni duluan saja. Aku akan menyusul nanti, katanya kemudian. Sidang beranjak. Ia berjalan ke arah dapur untuk memanggil Asni yang sedang duduk termenung menatap pepohonan. Bet, tapi sebaiknya kau juga harus ikut, karena ini kan rumahmu, Bet, ujar Rowan. Iya, aku tahu. Tapi aku ingin mengambil sesuatu dulu, ujar Robert. Apa itu, Bet? Kau tak perlu tahu, ujar Robert seraya beranjak ke dalam ruangan ritualnya. Raut wajah Asni tampak takut-takut, namun Rowan yang melihat ketakutan di wajah Asni itu pun lantas berusaha menenangkan gadis itu. Dang, kau antar aku dulu, lalu nanti kau baru jemput Asni ya, ujar Rowan. Tapi kakimu, Wan, aman. Sidang mengangguk, kemudian tangannya menyambar kunci motor yang tergantung di paku yang ada di dinding rumah. Rowan turun perlahan dari motor dengan wajah meringis menahan nyeri pada kakinya. Begitu Rowan turun dari motor, Sidang pun lantas pergi untuk menjemput Asni. Rowan duduk menunggu di ujung teras. Ia sengaja tidak masuk ke dalam rumah Damang karena menunggu Asni dan Robert. Rowan, sedang apa kamu? Mau ketemu Damang? Tanya seorang ibu-ibu. Itu iya, tapi menunggu Robert dulu, jawab Rowan terbata-bata. Ayo masuk ke dalam. Karena tidak enak untuk menolak, pada akhirnya Rowan pun masuk ke dalam mengikuti si ibu. Rowan disuruh duduk sementara si ibu ke dapur untuk membuatkan minuman. Tidak lama kemudian, Damang pun muncul. Rambut beliau masih basah, sepertinya baru saja selesai mandi. Rowan dan Damang pun mengobrol berbahasa basi, bercerita tentang perjalanan mereka ke Tanah Jawa dan lain sebagainya. Di tengah-tengah asyiknya mengobrol, Robert muncul bersama Asni dan Sidang. Entah bagaimana mereka bertiga bisa bersama. Di situ, Robert langsung menyalami Damang dengan penuh rasa hormat. Ada apa ini, Robert? Kenapa kalian semua datang ke sini? Apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu? Tanya Damang sambil tersenyum. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan beribu maaf yang sebesar-besarnya, ucap Robert sebelum memulai ceritanya tentang bagaimana ia mengenal Asni dan bagaimana Asni bisa datang ke rumahnya untuk meminta perlindungan. Hingga sampai ke kejadian di mana suami Asni datang bersama kawan-kawannya ke rumah Robert semalam.
Semua itu Robert ceritakan tanpa dikurang-kurangi ataupun ditambah-tambahkan. Damang mendengarkan cerita itu dengan seksama. Tidak ada komentar apapun darinya sebelum Robert menyelesaikan ceritanya. Yang kamu lakukan itu memang salah dan bisa dianggap sebagai pelanggaran karena tidak melaporkan keberadaan Asni di rumahmu kepadaku ataupun RT dan RW. Tapi karena hal itu kamu lakukan atas dasar untuk melindungi nyawa dan kehormatan seorang perempuan yang teraniaya oleh suaminya sendiri, maka menurutku kau bukanlah pelaku pelanggaran, melainkan seorang pelindung bagi wanita itu. Ditambah lagi, di rumahmu ada Sidang dan juga Rowan juga yang bisa menjadi saksi atas kejadiannya, ujar Damang lalu menatap Asni. Kami tidak akan membiarkan perempuan di tanah ini menderita karena kekerasan. Lelaki yang berani memukul istrinya bukanlah lelaki sejati menurut adat kita. Lelaki yang tidak menjaga rumah tangganya tidak pantas disebut kepala rumah tangga, ucap Damang kemudian. Kita akan lakukan sidang adat. Tapi Robert, kau jangan takut. Meskipun nanti mungkin kau akan dituntut dengan tuduhan namput oruh dulun atau membawa istri orang. Karena di sini posisimu hanya ingin melindungi dan Asni tidak tidur sekamar denganmu ataupun dengan Sidang dan Rowan. Jadi posisimu aman. Tuduhan itu akan gugur dan tidak akan membuatmu terkena jipen, sanksi ataupun denda. Paling kau hanya akan terkena teguran, tapi itu tidak masalah karena kau tidak akan terkena hukuman, ujar Damang. Robert menghela napas panjang. Oh iya, kami kebetulan sempat berinisiatif untuk mengambil foto Asni saat lebam-lebam biru dan luka-luka di tubuhnya masih ada. Lebam-lebam itu dikarenakan bekas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Apakah itu bisa menjadi bukti kuat? Ujar Rowan lalu menatap Sidang. Oh iya, waktu itu kan aku sempat ambil fotonya setelah disuruh Rowan, ujar Sidang. Damang tersenyum menatap pemuda itu. Ya, itu bagus. Bicara masalah sidang adat, aku jadi teringat saat ibumu sakit perut dan tiba-tiba saja melahirkan di tengah-tengah persidangan tanpa sempat bidan datang. Dalam satu tarikan nafas, ibumu mengejan dan kau langsung lahir. Jadi itulah kenapa kau dinamai Sidang, karena kau lahir di tengah-tengah persidangan, kata Damang sambil tersenyum menatap Sidang. Sidang cuma tersenyum malu-malu. Singkat cerita, setelah sidang adat selesai, keuntungan besar karena orang itu tidak datang ke sidang adat. Kehadirannya di desa ini lagi akan dianggap menantang dan wajib diusir oleh seluruh warga. Aku puas sekali, ujar Sidang malam itu kala mereka sedang duduk-duduk mengobrol sambil makan kerupuk dan minum kopi. Robi tersenyum, ia pun sama puasnya dengan Sidang. Asni, kau pun berhak menyelesaikan masalah rumah tanggamu dengan laki-laki itu. Kalau memang orang tuamu tidak mau membantu, maka kami siap untuk membantumu. Kau harus ajukan perceraian. Terkait masalah biaya, aku yang akan membantu, ujar Robert seraya menatap Asni. Asni mengangguk. Terima kasih Kak Robert, ucapnya pelan. Robert mengangguk. Kalau bukan karena kakak-kakak semua, aku tidak tahu harus berbuat apa. Mau pulang ke rumah orang tuaku pun, mereka pasti hanya akan menyuruh laki-laki itu untuk kembali menjemputku, dan aku akan kembali disiksa, kata Asni. Maafkan aku Asni, tidak seharusnya waktu itu aku menyuruhmu. Aku pikir orang berpendidikan yang punya pekerjaan bagus seperti suamimu itu juga mempunyai kepribadian yang bagus pula, ucap Robert. Asni menatap Robert lalu kemudian tersenyum. Dan aku juga sadar tidak seharusnya aku bersikeras meminta kakak untuk menikahiku. Perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Maafkan aku juga ya Kak Robert. Robert tersenyum lalu mengusap kepala Asni pelan. Ya, aku juga minta maaf karena sudah berbicara kasar dan menyakiti hatimu. Asni mengangguk. Rowan tersenyum melihat Robert dan Asni yang sudah bermaaf-maafan. Bagaimana kalau belum sempat Rowan menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja dari arah luar terdengar suara pintu diketuk bersamaan dengan kalimat permisi yang diucapkan oleh si tamu itu. Permisi. Sidang beranjak dan berjalan ke arah pintu. Ketika pintu rumah dibuka, terlihat seorang laki-laki dengan perawakan kurus dan tinggi berdiri di luar pintu. Saya ingin bertemu dengan Robert, ujar orang itu. Oh ya,
Robert ada di dalam. Ayo silakan masuk. Tanpa ragu, orang itu pun masuk ke dalam rumah. Permisi, ucapnya saat berada di depan tuan rumah. Silakan duduk, kata Robert mempersilakan tamu itu untuk duduk. Kalau dari ciri-ciri fisik yang disebutkan temanku, aku rasa kaulah yang namanya Robert, ujar orang itu sambil menunjuk ke arah Robert. Robert tersenyum tipis, lalu kemudian mengangguk. Ada yang bisa kubantu? Robert bertanya. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, namaku Ian. Panggil saja seperti itu. Aku mengajar di salah satu sekolah menengah atas. Tapi masalah yang kuhadapi ini tidak ada hubungannya dengan pekerjaanku. Robert hanya mengangguk pelan, membiarkan lelaki itu melanjutkan. Ian menarik nafas panjang sebelum ia memulai ceritanya. Jadi, aku ini sudah punya istri. Namanya Linda. Kami bertemu saat dia masih berkuliah semester 2. Berawal dari pertemuan itu, lalu kami merasa saling nyaman dan akhirnya berpacaran. Tapi suatu hari, dia datang padaku sambil menangis-nangis. Katanya kemungkinan dia akan berhenti kuliah karena orang tuanya sudah tidak sanggup lagi membiayai, disebabkan ayahnya meninggal dunia dan ibunya sakit-sakitan. Saat itu, tanpa ragu, aku langsung menyanggupi untuk membiayai kuliahnya sampai selesai. Tapi di situ dia mengatakan kalau tidak ingin membebaniku seperti itu karena saat itu status kami hanya berpacaran. Dia memintaku untuk menikahinya. Dengan begitu dia merasa lebih pantas menerima bantuanku dan tidak merasa berhutang sebagai pacar. Ya, aku sempat terdiam waktu itu. Bukan karena tidak ingin menikahinya, tapi karena aku tahu hidupku sendiri masih serba pas-pasan. Tapi aku juga tidak tega melihat dia yang harus berhenti berkuliah, apalagi saat itu dia sedang semangat-semangatnya. Akhirnya kami menikah secara sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa teman. Sejak saat itu aku benar-benar berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan kami berdua. Aku sambil kerja serabutan, jadi tukang ojek, guru les privat, sampai bantu-bantu di bengkel temanku saat senggang. Sementara dia berkuliah dan aku yang menanggung semua biayanya. Tiap malam, aku ngojek sampai larut. Kadang pulang hanya sempat cium kening yang sudah tertidur. Tapi aku merasa bahagia, karena aku pikir semua ini untuk masa depan kami. Kupikir setelah dia lulus, nanti dia bisa bekerja dan kami bisa saling membantu. Dan hidup kami akan jauh lebih baik. Tapi ternyata setelah dia lulus kuliah dan bekerja, semua itu berubah. Setelah bercerita panjang, lelaki bernama Ian itu berhenti untuk sejenak. Ian menghela nafas. Dia mulai pulang larut malam dengan berbagai alasan terkait pekerjaan. Selain itu, dia juga mulai menghindariku setiap kali aku ingin bermesraan padanya. Padahal dulu dia yang selalu bermanja-manja, selalu memelukku sebelum tidur. Tapi sekarang, setiap kali aku mendekat, dia seperti memberi jarak dengan alasan capek, pusing, banyak pikiran dan lain-lain. Dan yang paling menusuk hatiku, dia mulai memperlihatkan sikap seolah malu saat aku ingin ikut pergi ke acara kantor atau sekedar menjemputnya. Pernah, aku datang menunggu di depan kantornya dengan motorku dan kulihat dari kejauhan dia berjalan bersama seorang pria. Saat dia melihatku, wajahnya langsung berubah. Bukannya tersenyum, dia malah terlihat gelisah. Dan tahu apa yang dia lakukan? Dia malah bilang ke temannya kalau aku adalah kakaknya. Kakaknya? Di depan orang lain, dia malu mengakui sebagai istriku. Sejak saat itu aku curiga. Aku mencoba bertanya baik-baik, tapi dia selalu bilang kalau aku terlalu banyak curiga, terlalu sensitif. Tapi aku bukan orang bodoh. Aku tahu dia ada main di belakangku. Lalu akhirnya aku temukan sendiri bukti yang tak lagi bisa ia sangkal. Ian menghentikan ceritanya. Nafasnya terdengar bergemuruh. Mengingat perjuanganku selama ini, aku benar-benar kecewa. Aku pikir dia memang tulus padaku, tapi ternyata dia hanya memanfaatkanku. Lanjut Ian. Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Robert. Aku ingin dia tidak bisa menikah dengan siapapun. Atau walaupun dia bisa menikah, buatlah agar dia mendapatkan jodoh orang cacat ataupun pemalas dan penyelingkuh, biar dia tahu rasanya bagaimana hidup membiayai pasangan yang hanya memanfaatkan saja. Ujar Ian mantap. Robert menghela nafas panjang, lalu kemudian mengangguk. Apakah punya bagian tubuh istrimu? Rambut, kuku, foto, atau hal lain yang berasal dari tubuhnya? Ujar Robert. Ian pun mengangguk. Sebelum kesini, aku sudah menanyakan pada teman-temanku tentang syaratnya, dan ini aku bawakan selengkapnya.
mulai dari kutang bekas pakainya, celana dalam, rambut, kuku, dan juga darah headnya. Semua lengkap aku bawa, ujar Ian. Robert mengangguk, ia tersenyum simpul. Baik, ayo bawa ke ruanganku, ujar Robert. Nanti dulu, berapa biayanya? Tanya Ian ragu, dia takut tak punya cukup uang untuk membayar jasa Robert tersebut. 5 juta rupiah, jawab Robert. Ian mengangguk. Baik, aku punya sekitar 6 jutaan. Robert mengangguk, lalu beranjak dan berjalan menuju ke arah ruangan ritualnya, dan Ian mengikuti di belakang. Rowan menatap Sidang sambil tersenyum. Kenapa kau? Tanya Sidang bingung. Kau masih untung, Gendang. Tidak banyak kerugian yang kau alami gara-gara mantanmu itu. Sementara coba lihat laki-laki itu. Dia banyak sekali mengalami kerugian, ujar Rowan. Waktuku juga berharga, Wan. Coba kalau aku tahu begini akhirnya, mungkin aku kenalan saja dengan gadis-gadis di Jawa waktu itu. Mereka juga tidak kalah cantik dan senyumannya juga manis-manis. Masalahnya aku ragu, gadis-gadis di tanah Jawa itu tidak mau diajak kenalan oleh kadal gurun sepertimu. Hahaha, ujar Rowan sambil meledek Sidang. Walaupun kau bilang wajahku seperti kadal gurun, tapi kesetiaanku ini tidak perlu diragukan, Wan. Kau tahu, hanya orang-orang setia yang selalu tersakiti dalam percintaan, ujar Sidang. Rowan mencibir sementara Asni tertawa lepas. Memangnya kadal gurun itu seperti apa bentuknya? Tanya Asni di sela-sela tawanya. Yaitu mirip seperti wajah Sidang. Hahaha, jawab Rowan sambil tertawa. Di dalam ruangan itu, Robert sudah menghidupkan perapinya. Dia bersiap untuk melakukan ritual dengan disaksikan oleh Ian. Asap tipis dari perapin mengepul naik dan menari-nari ke langit-langit, sementara aroma kemenyan tersebar menyengat. Robert duduk bersila di depan perapin, tubuhnya telanjang dada, hanya mengenakan celana kain hitam sebatas lutut. Kulitnya yang putih tampak bersinar samar diterpa cahaya api dari perapinnya. Duduk diam di situ, tapi jangan bersuara, jangan pernah menyela, dan yang paling penting, jangan takut, ujar Robert pada Ian. Ian duduk dengan tenang, namun jantungnya berdetak sangat cepat ketika Robert mulai merapalkan mantra. Suara Robert terdengar berat, tapi kadang pelan seperti bisikan, kadang meninggi dan keras seperti sedang memberi perintah. Api perapin itu tiba-tiba saja membesar tanpa sebab, lalu kemudian mengecil lagi. Sementara itu di luar, Asni panggil Sidang. Ya, kalau kau butuh sandaran, aku siap kok untuk jadi sandaranmu, ujar Sidang yang langsung membuat Rowan tertawa. Wah, kadal gurun mulai berayu nih. Ujar Rowan. Apa salahnya? Aku kan bujang dan Asni sebentar lagi akan menjadi janda, ujar Sidang. Asni hanya tersenyum kecil, lalu kemudian beranjak ke dapur. Sementara itu di dalam kamar ritual, Robert tampak mulai berkeringat, namun bibirnya tampak tersenyum puas. Dia menghela nafas panjang setelah mengakhiri ritualnya. Sudah selesai, ujar Robert kemudian. Ian tampak lega, lalu ia beranjak mendekat ke arah Robert, mengeluarkan uangnya dan memberikan uang itu kepada Robert. Terima kasih, Robert, ucapnya. Robert mengangguk seraya menyeka keringatnya dengan punggung tangan. Keluarlah, aku akan bereskan ini dulu, ujar Robert dengan mata menatap barang-barang yang dibawa oleh Ian sebagai syarat ritual. Selesai. Wow, luar biasa kisah Robert. Waduh, nekat banget ya. Suaminya Asni datang sama 2 orang temannya ke rumah Robert dan bertindak dengan semena-mena ya, berbuat onar. Waduh, padahal Robert udah bilang, kalau memang datang baik-baik, terus mencoba bicara, duduk bicara, silahkan masuk. Tapi ternyata di sini dia memilih jalur kekerasan yang mana itu salah besar. Karena selain luka secara fisik langsung oleh Robert, 3 orang langsung tak. Dalam beberapa detik tuh. Dan juga Robert dengan usilnya ya, bukan dengan usil ya, tapi dia ingin memberikan pelajaran dengan mengirimkan santet, karena pada saat sebelum dia menjatuhkan lawannya, dia berhasil mengambil rambut dari salah satu orang yang dia yakini, yang Robert yakini adalah suami dari Asni, dan langsung dikirimin dia tuh. Saat detik itu juga langsung tuh ke area, ke bagian vital dari laki-laki, ngeri banget kan ya.
Dan juga ada hal menarik di sini bagaimana ternyata sidang itu dinamakan sidang karena dia lahir pas ibunya sedang menjalani persidangan, teman-teman. Jadi pada sidang pada saat sidang berjalan itu ibunya sidang itu tiba-tiba pengen lahiran dan langsung wah keluar di situ, akhirnya dinamain sidang, baru tahu ya. Dan oh iya, jadi teman-teman juga banyak yang ini ya, memang banyak yang gak suka sama Asni. Jujur sih saya pribadi juga gak suka sama Asni, tapi semakin kesini saya berharap sih sidang menjadi calon untuk Asni ya, karena biar pas tuh sidang sama Asni ya kan, terus Rowan sama Meranti, dan Robert ini siapa ya, sama Acilmia atau sama Mayang ya, menurut teman-teman yang mana nih? Dan bagaimana di sini juga masing-masing menunjukkan perannya ya, jadi seperti satu ikatan yang kuat. Dan menurut saya hal ini yang membuat kisah Robert ini semakin menarik kalau menurut saya, karena kalau cuma flat datar-datar aja malah kurang seru kalau menurut saya. Tapi kan itu sudut pandang saya. Mungkin teman-teman ada komentar lain ataupun pendapat lain, silakan nanti bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Overall kisahnya keren, pakai banget. Dan di bagian akhirnya tadi bagaimana seorang laki-laki dimanfaatkan oleh perempuan ya, waduh ini keren banget di sini nih. Dan langsung dikirimin sama Robert tuh kirimannya yang sesuai dengan permintaan dari Ian, 5 juta rupiah. Wow, terima kasih Om Ras atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi, sangat ditunggu untuk kisah-kisah Robert selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.